Nah terus di Banten juga saya sempat dengar gitu ada yang namanya golok yang istimewa juga, khususnya Cilegon. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang golok khasnya para jawara atau para pendekar gitu ya, yang mana kebanyakan dari mereka para jawara atau para pendekar itu mereka cuma membutuhkan golok panjang bilah. Ukuran golok jawara dan para pendekar itu mereka cuma membutuhkan panjang bilah golok sejati ya, sejati kalau disingkat itu namanya sejengkal 3 jari itu ya, sejengkal 3 jari gitu. Ini khusus golok para pendekar. Kebanyakan para jawara, para pendekar tuh menggunakan goloknya golok dari yang sejati sejengkal 3 jari. Kalau di senti ukurannya 23 cm, 27 cm, bukan 23 cm ya. Kebanyakan para pendekar, para jawara itu menggunakan golok itu, mereka selalu menginginkan yang ukuran sejengkal 3 jari gitu ya. Ya mungkin kalau buat ibaratnya di lapangan atau gimana gitu, golok sejengkal 3 jari itu termasuk golok standar gitu buat dimaininnya gitu ya, buat dimaininnya gitu standar. Bahkan ada yang bilang golok sejati itu para pendekar tuh dari sejati ke bawah gitu, ukuran sejengkal 3 jari 27 cm ke bawah ya, sampai ke kisaran 21, 23, 25 gitu. Mereka tuh selalu menggunakan yang begitu ya. Karena kenapa katanya, biar si golok ini, kalau golok sejati itu dia tidak, ya boleh dibilang kalau pakai apa-apa dia jarang-jarang bunuh diri lah ibaratnya. Kalau dipas mainin dia kan ibaratnya bisa pas ngelewatin lutut gitu kan tuh, ngepas ke lutut dia ibaratnya. Jadi kalau buat nadah lawan atau ibaratnya buat nyerang lawan, seolah-olah dia itu tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan dia golok. Dan untuk si gagangnya juga mungkin mereka itu menggunakan kayak semacam bulat ya, kayak semacam bulat gitu ininya ya, mungkin buat putaran gitu ya. Saya kurang ahli dalam hal putar-putar memutar gitu ya. Yang jelas inilah golok khasnya para jawara itu, ukuran sejengkal 3 jari ya, sejengkal 3 jari tuh. Jadi kalaupun untuk motif mereka walaupun identik dengan jengkolan gitu ya, terkadang yang gambar-gambar kayak khas macan juga kayak begini gitu ya. Tapi kalau lengkukan ininya bulat kan dia enak buat diputar gitu ya, buat putar-putar gitu. Terus kalaupun di ibaratnya ditaruh di pinggang juga kan, golok ukuran segini tuh enak dilihat gitu, seolah-olah kayak tidak membawa pekakas atau gimana gitu ya. Nah menurut cerita juga orang tua terdahulu gitu ya, yang mana golok sejati ini umumnya ya mungkin para jawara, para pendekar di Banten itu dulunya emang mereka selalu menggunakan golok yang dari 23 cm ke bawah. Namun mereka juga terkadang tergantung fungsi mereka dalam kepiawaian bermain silatnya mungkin ya. Terkadang ada yang mereka membutuhkan kopak dawing gitu ya,
ada yang membutuhkan cinangka atau kembang kacang, gimana mereka suka dan gimana pola main mereka bermain. Kalau yang belum ahli, misalkan keahliannya dalam golok cinangka, otomatis mereka tidak membutuhkan kopak dawing, karena kopak dawing melenting ke atas seolah-olah ke sini tuh dia bisa menyeget gitu ya, menyeget ke bagian otot kita tuh. Tapi kalau posisinya lurus, dia itu tidak akan menyeget karena lengkungan ininya gitu lurus gitu ke sini nih ya. Terus terkadang juga menurut cerita juga gitu ya, menurut keahlian mereka dalam golok ukuran sejati juga mereka ada yang senang dengan candung, cara bermainnya, cara memakainya gitu. Ini namanya candung bedul muyung. Kalau bahasa di Bantennya ini bedul muyung ya. Tuh. Bahasa di Bantennya ini candung bedul muyung. Candung bedul muyung ya. Jadi beda dengan candung-candung yang lainnya. Kalau candung yang lainnya kan di sini dia mengotak gitu ya. Candung ujung turun doang namanya, di sininya mengotak. Kalau yang begini golok walaupun ini termasuk golok sejati itu ya, kesukaannya para jawara Banten dulu gitu ya. Jawara mereka menggunakan golok sejati, kebanyakan yang pengen yang motif bedul muyung kayak begini. Kenapa? Katanya menurut cerita, kalau golok bedul muyung begini kalau buat dipakai bertempur, buat dipakai bacok orangnya itu ibaratnya dia tuh ini kan dari sini ke ujung tuh kan melebar gitu ya. Jadi posisi di sini tuh berat katanya gitu kalau buat ya ibaratnya ituin lawan lah ibaratnya. Dan sekali ini juga mengandung beban berat, ibaratnya kekuatan, bisa menambah kekuatan. Kalaupun dibacok begini ibaratnya kan ini bisa menambah kekuatan gitu ya. Jadi boleh dibilang nyeloyok lah bahasa sini mah, menambah tenaga energi gitu ya dari sini itu ya. Ini namanya golok candung bedul muyung. Bahkan dalam undang-undang persenjataan juga, senjata tajam gitu ya, ibaratnya golok begini tuh hukumannya lebih berat daripada kita bawa golok begini. Ibaratnya dalam undang-undang hukum juga katanya sudah ada itu, bahwa bawa golok begini tuh hukumannya lebih berat ketimbang golok-golok biasa gitu. Kalau golok biasa ya ibaratnya setahun 2 tahun, ya mungkin ini 3 tahun 4 tahun, mungkin saya kurang paham gitu ya. Inilah golok-golok sejati para jawara, para pendekar yang sering dipergunakan dengan identik 1 jengkal 3 jari gitu ya. Bahkan mereka juga kadang senang dengan yang ukuran bilahnya itu ukuran sejengkal 1 jari ya, kurang lebih kalau disentiin ini namanya 23 senti ya, 23 senti itu ya, 1 jengkal 1 jari. Ini juga golok manfaatnya katanya besar kalau buat para jawara gitu ya, enak dimaininnya gitu atau gimana gitu ya, tidak bunuh diri ataupun gimana gitu. Bahkan lengkukan ininya juga tuh udah enak ya. Cuman ini dari tanduk, ini dari tanduk tuh, ini dari tanduk ukuran sejengkal 1 jari 23 cm, yang mana kebiasaan para jawara-jawara itu menggunakannya gitu ya. Nah terus di Banten juga saya sempat dengar gitu, ada yang namanya golok yang istimewa juga, khususnya Cilegon. Mohon maaf ya, ini kalau ada golok yang melenting begini, golok candung dai, ini namanya golok candung dai ya, golok khas Cilegon ya, khas para jawara Cilegon mungkin terdahulunya. Mereka juga katanya gitu sering ada yang request ke saya membutuhkan sejengkal 3 jari juga.
ya ini mungkin masih bila tuh ya. Golok yang bentuknya candung C begini, ini khasnya khas Cilegon Banten ya. Ini juga sama fungsinya buat para jawara yang ahli di bidang percandungan dai begini ya, mungkin mereka senangnya bermain dengan golok sejati begini gitu ya. Ya mungkin kita kembali lagi ke golok yang tadi saya bicarakan dari awal ya, tentang golok-golok fungsi dan kegunaannya para jawara, para pendekar. Ibaratnya mereka jarang mau yang panjang-panjang gitu ya, dan yang mungkin jarang terdengar di telinga kita bahwa para jawara lebih senang dengan menggunakan golok bedul muyung. Bahkan dalam undang-undangnya juga hukumannya sangat berat gitu, karena banyak cerita lawas, cerita dulu mungkin golok ini mematikan banget gitu ya. Ini namanya golok bedul muyung. Bedul itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya babi. Babi lagi merungkut, bedul itu bedul babi itu kalau bahasa Indonesianya mau babi. Jadi seolah-olah ini tuh merupakan kayak babi lagi merunduk. Jadi dalam bahasa Sundanya itu bedul muyung. Ini sebenarnya mah yang sangat dipergunakan banget gitu buat khusus para pendekar yang udah sangat piawai gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya, keterangan tentang arti golok sejati ya, sejengkal 3 jari atau 27 cm, biar pada tahu arti dan makna aja gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di subscribe ya dan like komen ya.